viewer, saat ini saya berada di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, dan saya bertemu dengan seorang uh, figur muda, ya, namanya juga kebetulan sama dengan saya. Ini saudara Untung, ya. Saudara Untung ini adalah putra dari Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah putra dari Romoyoso Sudarmo. Romoyoso Sudarmo tak lain pendiri dari Padepokan Cipto Budoyo. Padepokan Cipto Budoyo didirikan atau berdiri sejak tahun 1937, namanya Padepokan Cipto Budoyo, sampai sekarang tetap eksis. Saya tidak akan membahas tentang Padepokan Cipto Budoyo, tetapi akan berbincang-bincang dengan saudara Untung, ya, saudara saya ini, ya, namanya kebetulan sama. Dia di sini juga punya padepokan atau sanggar. Nama padepokan itu apa sebenarnya? Ya, saya Untung pribadi, Ya, tepatnya di Dusun Sumber, Desa ya, Sumber, Kecamatan Dukun. ya, Di sini namanya Sanggar Bangun Budoyo. ya. Terus awalnya kita memang belum berani menamakan sebuah sanggar, istilahnya istilah sanggar gitu belum. Ya, ya, Tahun ya. 99 itu kita bikin sebuah paguyuban, kita khususnya remaja pemuda Dusun Sumber sini Ya, membuat sebuah kesenian. Dulu awalnya keseniannya campur ya. dan Jadilan campur, ya. ya, Ya, ya. itu basicnya kesenian rakyat lapangan, kesenian ya, lapangan. ya. Jadi tahun 99 itu kita terbentuk sebuah paguyuban namanya Bangun Budoyo, kita namakan Bangun Budoyo. Ya. Itu sempat kita pentas sering sekali, bahkan satu minggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali awal-awalnya kita bikin. Jadi frekuensinya padat untuk Ya, pentas-pentas gitu, untuk ya. job pentasnya padat sekali. Ya. Karena orang istilahnya di desa banyak orang punya gawe, terus ada acara 17-an, ada acara Idul Fitri gitu, Ya, kita ya. pasti sering diundang. Jadi rame Ya, tanggapan rame gitu, ya. tanggapan. Iya, Habis iya, ya. setelah itu juga ada pasang surutnya juga Iya, istilahnya. iya. Dulu sempat surut itu sekitar 2 tahun. Iya. Terus saya eksplorasi lagi itu sekitar tahun 2006. Iya. 2006 saya sama beberapa teman yang masih eksis dalam paguyuban Bangun Budoyo. Iya, iya. Saya mencoba membuat sebuah karya. Karya saya adalah saya namakan seni Dayak Grasa. Dayak Grasa itu saya bikin dari tahun 2006. Ya. Itu awalnya saya bikinnya cuma anak-anak kecil karena keterbatasan apa itu, dulu kita nggak punya dana. Iya, iya. Terus anak-anaknya ya juga kita anak-anak kecil. Iya. Jadi kita minim banget untuk membuat sebuah karya itu. Minimal gitu, Ya, ya. minimal Betul. banget. Tapi kita saya Tetap tetap jalan. berupaya Semangat. supaya istilahnya ini kesenian karya kami itu biar bisa jadi. Begitu, ya. Terus habis itu saya bikin sama anak-anak. Terus saya mengambil kostumnya itu bukan kostum glamor tapi kostum alam. Jadi memang yang saya gunakan kostum awalnya Dayak Grasa itu memang pakai alam, pakai daun-daun pisang. Ya. Terus Ranting-ranting kering mungkin, ya. Terus mahkotanya saya pakai simbar itu yang sudah kering gitu. Ya. Itu sempat lama sekali dari tahun 2006 itu sampai tahun 2010 sempat ramai kita diundangnya di kalangan-kalangan khususnya di Jogja, diundang di Semarang gitu. Iya. Karena teman-teman kota banyak tertarik banget dengan kostum karya, yang kostum materi alam dan karya yang banyak dari alam ya, gitu. Ya. dan karya saya yang baru itu. Ya. Awalnya saya bikin sebuah karya saya namakan senian Dayak Grasa itu karena dulu awal-awalnya booming
seni topeng ireng. Topeng ireng ya, betul. Ya. Tapi saya mengutip dari beberapa penonton topeng ireng, Ya. ada orang yang mengatakan bahwa itu kesenian topeng ireng, tapi ada yang mengatakan bahwa itu kesenian dayaan. Dan Ya. ternyata saya melihat pertunjukan dari seni topeng ireng maupun dayaan itu kok Ya. antusiasnya untuk penonton itu kok banyak sekali. Ya. Jadi saya tertariknya di situ. Barangkali di situ ada inovasi-inovasi dalam Ya, apa mungkin gerakannya atau secara musik yang paling utama. musik ya. Musik itu kan sangat menggugah sekali, Ya. apa ya, Dinamis ya musiknya ya. Ya. denyutnya orang. Jadi Ya. seperti apa ya, irama dangdut atau apa itu kan Ya. kita kayak tergugah gitu. Bersemangat Ya. gitu ya. Ya, ya. Istilahnya keluar dari dalam betul-betul. Hmm. Jadi saya juga sempat tertarik dengan itu. Tapi kebetulan karena kalau dalam topeng ireng itu kan bentuk formasinya itu istilahnya cuman baris berbaris, terus beberapa ragamnya itu ya ragam-ragam topeng ireng itu banyak pengulangan. Ya. Tapi ya menarik lah menurut Tetap saya. ada keseragaman gerak Ya. itu ya. Menariknya Jadi, kan itu ya. Topeng ireng itu. Jadi ada rampak, gerak rampaknya. Ya. Tapi habis itu setelah itu memang saya mencoba untuk saya kolaborasikan dengan kesenian Grasak. Ya. Grasak itu kalau di sini biasanya kalau dicampur itu barisan yang paling sebagai pelengkap prajurit di samping-samping prajurit. Ya. Kalau orang sini mengatakan itu buto. Oh ya. Tapi dulu Pak Citra sempat membuat sebuah karya dinamakan Grasak itu bahwa mengeluarkan buto 60 orang. Iya. Ternyata di situ bisa Rampak menggetarkan gitu ya. Rampak raksasa. Ya, ketika pentas juga menggetarkan buminya. Iya. Istilahnya ketika menggetarkan bener itu ya. Kita nonton di situ, terasa tergetar banget dan menarik. Iya. Di samping itu juga filosofinya sangat penting sekali buat kita sebagai orang hidup, karena filosofi itu dibedah oleh Pak Citra sendiri bahwa Grasak itu bagian dari kala adalah waktu. Jadi ketika kita sebagai orang hidup kita tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaan kita atau mencari mata pencaharian kita buat keluarga, itu kita akan termakan waktu, dan waktu tidak akan mengulang lagi kesalahan kita. Betul. Jadi artinya kita harus benar-benar pintar memanfaatkan harus waktu. Kalau bijak menggunakan waktu. Bijak atau tidak cerdas, nanti ya kita akan termakan waktu. Itu artinya kan memanage waktu itu menjadi sangat penting dimanapun apapun ya. Itu sangat penting buat orang hidup loh Mas. Iya. Terus tentang apa namanya, sanggar atau padepokan itu sendiri dibangun setelah komunitas itu berdiri begitu ya? Ya, itu ada jenjang waktunya sekitar 11 tahun. 11 tahun? Ya, jangka yang panjang kita dari paguyuban sampai kita menamakan sebuah sanggar karena ada ruang itu 11 tahun. Karena ini dibangun dari tahun 2011. 2011 kami bangun, kita upaya, kebetulan saya punya angan-angan. Terus ada dukungan dari teman dari Jakarta itu namanya Mas Yudis. Dia punya yayasan namanya Tunas Cendekia dari Jakarta. Sempat ngobrol sama saya karena saya sering bereksplorasi sama anak-anak kecil. Kebetulan Mas Yudis sendiri, Tunas Cendekia sendiri basicnya di anak-anak. Terus tertarik dengan obrolan kami, kegiatan kami. Terus dia ngasih dana untuk pembangunan kontribusi dari Mas Yudis. Tapi istilahnya ya 50% ya dulu awalnya. Ada tawaran, terus saya tawarkan kepada Pak Guyuban mendukung untuk supaya menjadi terbangun sebuah bangunan ini gitu loh, bangunan sanggar budaya ini. Ini prosesnya berarti sangat panjang ya, dari bikin komunitas itu 11 tahun harus baru kita ketemu orang yang ngasih kontribusi ada penyandang dana gitu ya. Dan untuk swadayanya kami juga 50%. Jadi awalnya kita nggak punya modal untuk bangun sanggar ini, tapi karena udah ada acuan dari teman Mas Yudis itu dari Tunas Cendekia, jadi kita upaya spontanitas. Banyak orang tetangga itu
oh udah saya nyumbang pohon kelapa Iya. buat mungkin buat rank usok atau apa. Terus oh ya saya nyumbang konsumsi. Jadi Iya. eksplorasinya sangat banyak sekali di situ. Swadayanya masyarakat Tinggi ya. itu sangat antusias sekali. Itu membuat semangat Iya. mendirikan sanggar begitu ya. Iya. Kalau kendalanya apa yang pernah dilewati? Kendala-kendalanya tentu ada kan? Setelah adanya sanggar. Iya. Setelah adanya sanggar itu awal-awalnya sanggar kalau soal kendalanya itu memang istilahnya apa ya, banyak sekali. Jadi ada rintangan-rintangan mungkin karena kita sering banyak kegiatan, terus apa ya, kalau secara rintangannya itu ya karena teman-teman sini itu memang basicnya bukan dari darah seni, jadi Iya, iya. jadi ya kadang emosinya untuk berkesenian itu muncul, tapi kadang emosinya juga lemah. Kalau moodnya ya istilahnya juga jadi apa, naik turun. Iya. Berbeda dengan di apa Padepokan Iya, Cipto kalau di Budoyo Padepokan Cipto yang memang Budoyo kan- sudah terkondisi ya. Iya, itu memang darahnya dari seni. Iya, iya, Seperti saya sendiri, kalau ketika saya tidak sehari pun tidak berkesenian, mungkin saya akan ada yang kurang. Karena kesenian menurut saya sudah menjadi kebutuhan. Jadi kebutuhan hidup saya. Iya, iya. Jadi ketika saya tidak berkesenian atau saya tidak memikirkan soal seni, mungkin ada yang kurang. Kok ada yang kurang ya perasaanku. Seperti kita hidup di keseharian, kalau tidak mandi rasanya seperti Iya. ini gitu loh. Betul. Karena sebuah kebutuhan. Oke. Jadi ketika bedanya di tutup ngisor maupun di sumber itu karena dari darah itu sendiri, dari darah keturunan. Jadi labilnya itu sangat beda sekali. Tapi berkesenian kan basicnya tradisional dan tidak menutup kemungkinan untuk apa namanya, gabungkan ya mungkin ya dengan kesenian yang jenisnya kontemporer gitu ya. Ya, kalau di sini memang dibuka, khususnya sanggar memang dibuka karena kami terbuka untuk hal yang istilah yang modern. Karena kami tradisi aja mungkin kami masih tahap pencarian atau tahap belajar. Karena referensi saya kan, khususnya saya pribadi, referensi saya itu dari pijakannya adalah dari tutup ngisor. Dan konsep-konsep yang saya bawa di Sanggar Bangun Budaya sendiri juga konsepnya dari Sibah maupun dari paman saya Pak Sitras Anjilin maupun dari sesepuh Padepokan. Jadi saya otomatis tidak bisa meninggalkan konsep itu sendiri dari Padepokan Cipto Budoyo. Dan di sini saya sangat mempengaruhi teman-teman yang di Sanggar. Jadi teman-teman sedikit banyak bisa mengetahui tentang konsepnya tutup ngisor, dan sedikit banyak juga bikin konsep di Sanggar sini juga. Tapi kayaknya lebih banyak ya apa mengawinkan seni tradisi dan yang modern atau kontemporer begitu ya. Lebih banyak ke kita pijakannya tradisi, tapi kita buka lagi, kita bedah lagi untuk menuju ke kontemporer. Karena itu barangkali kan kebutuhan ya, zaman maju. Karena arus zaman itu kan. Karena menyesuaikan lah paling enggak ya. Kalau kita ketinggalan arus zaman ya kita akan ditinggalkan oleh penonton. Betul. Harus ada inovasi-inovasi yang kita harus kreatif lah. Khususnya orang seni, karena orang seni itu nggak boleh mentok. Maksudnya nggak boleh mentok itu nggak boleh puas. Kalau kita udah puas ya udah kita berhenti di situ. Jadi kita harus pencarian itu kan. Harus gelisah lah istilahnya. Betul. Kalau nggak gelisah berarti bukan orang seni. Demikianlah ini testimoni dari saudara Untung pribadi, sang ketua ya, ketua dari Sanggar Bangun Budoyo di Desa Sumber. Tapi ngomong-ngomong, mana ini sang pendamping hidup? Coba lagi ada traffic, lagi ada kepentingan di dapur. Ya sudah, nggak apa-apa. Menikah tahun berapa dulu ya? Saya menikah tahun 2001. Tanggal 16 Juli. Waktu itu kan ada arak-arakan itu ya, yang apa? Pakai apa namanya? Tandu ya. Dan itu luar biasa sekali karena itu sangat fenomenal ya.
Dan Wah. itu ide-idenya dari Pak Tanto Oh dan ya, teman-teman mungkin. iya ya. Mbak Untung juga ikut Iya, toh dulu. iya, Nah, iya, saya ikut dulu. Ada Ismanto, ada, ya, wah banyak banget itu. pokoknya dukungan dari teman-teman Ya, sangat banyak sekali bisa terjadi. Saya nikahnya sangat unik iya karena sangat unik ya. awal-awalnya kan saya yang istilah konsep nikahnya seperti itu di Ya. yang di desa Itu gitu. kan diarak dari Dari sini, dari Sumber sampai menuju ke Padepokan Cipto Padepokan Budaya Cipto Budaya itu berjarak kira-kira sekitar berapa? 800 meteran. 800 meter. Dan itu sangat luar biasa Ya. meriahnya ya. Ya. Pesta pernikahan arak-arakannya, kirapnya itu ya Karena diusung dan itu apa tandunya itu Angkat. dekorasi sedemikian rupa ya. Wah itu karya yang luar biasa itu untuk tandunya saja kan didekorasi sedemikian rupa Ya. pakai bahan-bahan material alam, ya. pakai apa ranting-ranting kering, ada daun kering, ada apa namanya? Ada itu pelepah untuk apa itu daun-daunan Ya. itu kelapa, pohon Ya, kelapa. betul. Demikianlah perbincangan saya ya, Mbah Untung dengan selebriti lereng Merapi, Saudara Untung Pribadi. Ya. Itu saja Ya. perbincangan kami. Terima kasih. Terima ya. kasih kembali Mbak Untung. Oke, salam dari Mbah Untung. Oke, salam juga dari Untung Pribadi.